Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai besaran vektor, di mana minggu lalu Ibu udah share materinya ya. Jadi besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memperhatikan arah-arahnya. Nah, cara menggambar vektor. Penggambaran vektor digambarkan seperti anak panah, di mana ujungnya adalah dianggap sebagai arahnya dan titik pangkal sebagai titik tangkap atau titik awalnya ya. Gambar selanjutnya menjelaskan tentang vektor AB dan vektor CD. Vektor AB nilainya 1 cm ke kiri dan vektor CD 5 cm ke kanan, di mana vektor AB tidak boleh digambarkan lebih panjang daripada vektor CD atau sama dengan ya. Jadi cara menggambarnya, misalnya vektor AB ini nggak boleh panjangnya sama ataupun lebih panjang daripada vektor CD. Gambar selanjutnya menjelaskan tentang vektor AB sama, sedangkan vektor C dan D tidak sama. Jadi penggambarannya vektor AB digambar harus besarnya sama dengan vektor B, tidak boleh lebih tumpul ataupun lebih lancip. Jadi nilai sudutnya harus sama. Caranya biar sama adalah gunakan busur ketika menggambar. Nah, lanjut ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor disebut dengan resultan vektor, di mana ada beberapa metode untuk mencari resultan vektor ini. Pertama, metode jajar genjang, metode segitiga, dan metode poligon. Metode jajar genjang digunakan ketika vektor F1 dan F2 saling berimpit. Jadi ketika saling berimpit, dua vektor saling berimpit, atau dari titik tangkapnya sama atau titik awalnya sama-sama dari titik O, itu digunakan metode jajar genjang. Kalau metode segitiga itu ketika dua vektor dimulai dari misalnya vektor F1 dimulai dari titik O ya. Terus F2 dimulainya dari ujung dari F1. Jadi resultannya adalah dari titik awal sampai titik ujung vektor F2, vektor terakhir sampai ujung vektor terakhir. Tinggal ditarik. Itu cara mencari resultan dengan metode segitiga. Kalau metode poligon gimana cara carinya? Metode poligon itu digunakan ketika ada dua vektor atau lebih. Biasanya digunakan untuk dua vektor lebih ya. Jadi misalnya ada 3 vektor nih. Vektor F1 dari titik O dan F2 meneruskan dari ujung F1, sama seperti F3 juga meneruskan dari F2 dari ujung F2, sehingga nilai resultannya adalah dari ujung awal atau dari titik tangkap sampai ujung terakhir dari vektor F3. Jadi mencari resultannya. Kalau jajar genjang, Bu, ini tinggal tarik aja kah? Bukan tinggal tarik, ini ada aturannya ya untuk mencari resultannya metode jajar genjang ini. Nah, untuk mencari metode jajar genjang ini ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini saling berhadapan. Nah, jadi garis putus-putus yang ini nih adalah garis bayangan dari vektor F2. Yang di atas ini adalah garis bayangan dari vektor F1. Jadi ketika penggambaran panjangnya harus sama. Putus-putus ini misalnya ini digambarkan 4 cm. Nah, garis putus-putus ini yang di atas ini harus 4 cm juga, karena ini namanya garis bayangan dari F1 gitu. Yang ini garis bayangan dari F2, panjangnya harus sama ketika kalian menggambarkan. Sehingga dari nanti di ujung sini, di ujungnya sini, nah penarikan resultan dari ujung titik O
atau dari titik tangkap sampai garis ujung sini. Paham ya cara mencari resultannya? Ini baru mencari resultan loh, bukan mencari nilainya. Nilainya itu untuk mencari nilai resultan itu digunakan metode grafis dan metode analitis. Kalau metode analitis nanti hitung-hitungan di video berikutnya aja ya. Ibu sampai sini aja metode grafis, nanti menjelaskannya. Lanjut ke ini dulu, penggambaran dan pengurangan vektor. Nah, selisih antara dua vektor F1 dan F2 resultan sama dengan F1 dikurang F2, sama dengan menentukan jumlah vektor F1 dan vektor negatif F2. Jadi misalnya kalau penggambarannya F1 dan F2 ini seperti ini kan, ini sama-sama positif ya. Nah, kalau untuk yang ada negatifnya itu tinggal pembalikan arah. Jadi misalnya F2 ini ke kanan positif, F1 makanya F2 negatif arahnya ke kiri. Resultannya ya tinggal ditarik aja ini, karena ini metode jejer genjang ya, karena titik tangkapnya sama-sama berada di titik yang sama. Jadi resultannya ya tinggal ditarik sampai titik ujung yang garis bayangannya saling bertemu. Ini penulisan resultannya, resultan sama dengan F1 dikurang F2. Selanjutnya menentukan besar resultan vektor. Besar resultan vektor dicari bisa metode grafis. Metode grafis maksudnya gimana? Metode grafis yaitu dengan cara menggambar. Misalnya kan diketahui vektor F1 misalnya nilainya 10 Newton. Kalian bisa lukiskan itu atau gambarkan itu dengan cara panjangnya dimisalkan dengan 1 cm. Dan vektor F2 20 Newton, maka kalian bisa gambarkan itu dengan 2 cm. Nah, ini nih digambarkannya saling berimpit atau apa? Kalau kalian mau gambar saling berimpit, ya tinggal gambar saling berimpit. Terus nanti kalian tinggal bikin garis bayangannya aja. Terus kalian tinggal tarik resultannya aja, resultannya di mana. Baru kalian bisa hitung nilai resultannya gunakan dengan penggaris. Nah, di situ kalian akan menemukan besar resultannya atau nilai resultannya berapa sentimeter. Mungkin sampai sini aja penjelasan videonya. Untuk metode analitis atau yang hitung-hitung, ibu akan buatkan videonya sendiri ya, karena kalau hitung-hitung kan harus fokus gitu ke hitung-hitungan, nanti kalau digabung-gabung kalian pusing lagi. Jadi sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.